And the flagship tournament it organizes, like the FIFA World Cup or the FIFA Women's World Cup, will always remain. More revenue returned to the member associations means more investment in better pitches, stronger national teams, and more pathways for young girls and young boys everywhere in the world. We care. Dunia sepak bola kawasan ASEAN kembali dihangatkan oleh diskursus serius setelah Federasi Sepak Bola Singapura dan Asosiasi Sepak Bola Malaysia dikabarkan melayangkan atensi khusus kepada Federasi Sepak Bola Internasional. Dalam narasi yang beredar luas di ruang publik, kedua negara tersebut mendesak FIFA untuk memastikan standar keamanan tingkat tinggi, menyusul tensi tinggi yang kerap menyertai turnamen antar negara Asia Tenggara yang kerap diasosiasikan dalam gaung kompetisi regional. Belum juga pertandingan dimulai, perhatian sudah tertuju pada satu persoalan penting, keamanan selama turnamen berlangsung. Singapura dan Malaysia menjadi sorotan setelah isu mengenai keamanan penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 mulai ramai diperbincangkan. Pertanyaannya sekarang, apakah FIFA akan membiarkan persoalan ini berkembang menjadi polemik? Atau justru FIFA akan memberikan penegasan bahwa seluruh negara peserta harus percaya terhadap sistem keamanan yang disiapkan tuan rumah? Yang jelas, Indonesia sebagai tuan rumah tidak tinggal diam. Bahkan Kepolisian Republik Indonesia sudah mulai mempersiapkan skema pengamanan untuk memastikan pertandingan internasional berjalan aman dan lancar. Dan yang menarik, Indonesia, Malaysia, serta Singapura justru berada dalam persaingan yang sama di turnamen ini. Jadi, ketika tiga negara bertemu dalam satu kompetisi, aspek keamanan memang menjadi salah satu perhatian terbesar. Lantas, bagaimana sebenarnya sikap FIFA? Mari kita bahas. FIFA ASEAN Cup 2026 bukan turnamen biasa. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan kompetisi baru yang berada di bawah payung FIFA. Turnamen ini menjadi perhatian besar karena FIFA membawa sepak bola Asia Tenggara ke panggung yang lebih tinggi. Indonesia telah dikonfirmasi menjadi tuan rumah edisi perdana untuk divisi utama. Menurut informasi yang disampaikan berbagai pihak, turnamen dijadwalkan berlangsung pada September hingga awal Oktober 2026. Ini berarti waktu persiapan semakin pendek, dan semakin dekat pertandingan, semakin besar pula kebutuhan terhadap kesiapan keamanan. Apalagi pertandingan sepak bola Asia Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda. Supporter Indonesia sangat besar. Supporter Malaysia juga dikenal fanatik. Begitu pula dengan Singapura. Ketika tiga negara tersebut berada dalam satu kompetisi, pengamanan tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja. Singapura dan Malaysia menjadi perhatian. Isu keamanan kemudian semakin menarik perhatian setelah muncul pembicaraan mengenai perlunya jaminan keamanan bagi seluruh tim peserta. Secara prinsip, kekhawatiran seperti ini sebenarnya sangat wajar. Setiap federasi tentu ingin memastikan pemainnya aman. Setiap negara juga ingin memastikan supporter mereka mendapatkan perlindungan. Apalagi turnamen kali ini berada di bawah nama FIFA. Tetapi ada satu hal yang harus dipahami. Meminta standar keamanan bukan berarti menuduh Indonesia tidak aman. Dalam sebuah turnamen internasional, keamanan memang harus dipastikan sejak awal. Mulai dari kedatangan pemain di bandara, perjalanan menuju hotel, perjalanan menuju tempat latihan, pengamanan stadion, pengaturan supporter, sampai dengan perjalanan pulang setelah pertandingan. Semua harus memiliki prosedur yang jelas. Lalu, apa sikap FIFA? Disinilah persoalan menjadi semakin menarik. FIFA tentu tidak bisa menganggap persoalan keamanan sebagai masalah kecil, tetapi FIFA juga tidak punya alasan untuk mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan tuan rumah hanya berdasarkan kekhawatiran atau spekulasi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa standar keamanan benar-benar dipenuhi. Dan dalam konteks inilah, Indonesia sudah mulai menunjukkan keseriusannya. Kepolisian Republik Indonesia pada 11 Agustus 2026 menyatakan telah mempersiapkan
mempersiapkan skema pengamanan untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Polri juga menyebut aspek keamanan pertandingan internasional akan menjadi perhatian, termasuk kesiapan stadion dan pergerakan tim. Artinya, Indonesia sudah bergerak, bukan menunggu sampai pertandingan dimulai, tetapi mempersiapkannya dari sekarang. FIFA akan menilai kesiapan bukan perang pernyataan. Inilah yang sering dilupakan dalam polemik seperti ini. FIFA tidak membutuhkan perang komentar. FIFA membutuhkan bukti. Apakah stadion aman? Apakah jalur masuk pemain aman? Apakah tempat latihan aman? Apakah hotel tim aman? Apakah supporter bisa dipisahkan dengan baik? Apakah aparat mempunyai prosedur ketika terjadi kerusuhan? Apakah sistem evakuasi sudah disiapkan? Dan apakah seluruh pihak mampu berkoordinasi? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada pernyataan di media sosial. Karena pada akhirnya, kualitas sebuah turnamen akan dinilai dari bagaimana pertandingan berlangsung. Indonesia sudah menyiapkan pengamanan. Bagi Indonesia, persoalan ini sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas. Polri menyatakan sejumlah stadion yang diproyeksikan digunakan telah menjalani asesmen. Pergerakan tim dari tempat latihan menuju lokasi pertandingan juga menjadi bagian dari perencanaan. Artinya, keamanan tidak hanya difokuskan di dalam stadion, tetapi mencakup seluruh aktivitas tim. Dan ini sangat penting, karena resiko tidak hanya muncul ketika pemain berada di lapangan. Potensi gangguan bisa muncul ketika tim sedang perjalanan, bisa muncul ketika supporter berkumpul, bisa muncul di sekitar stadion, bahkan bisa terjadi setelah pertandingan selesai. Karena itu, sistem keamanan harus bersifat menyeluruh. Indonesia, Malaysia, dan Singapura satu grup. Situasi semakin menarik karena Singapura dan Malaysia berada satu grup dengan Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Federasi Sepak Bola Singapura mengkonfirmasi bahwa mereka berada di grup A bersama tuan rumah Indonesia, Malaysia, dan India. Ini berarti pertandingan antar negara tersebut berpotensi menjadi pertandingan dengan tekanan tinggi. Bayangkan ketika Indonesia menghadapi Malaysia, stadion penuh, puluhan ribu supporter, tekanan pertandingan tinggi, media dari berbagai negara datang, dan perhatian publik Asia Tenggara tertuju pada pertandingan tersebut. Karena itu, pengamanan memang harus berada pada level tertinggi, bukan karena Indonesia dianggap tidak aman, tetapi karena pertandingan seperti Indonesia melawan Malaysia memang mempunyai rivalitas yang sangat tinggi. FIFA tidak akan memihak. Ada satu prinsip yang harus diperhatikan. Jika FIFA memberikan standar keamanan kepada Indonesia, standar tersebut juga harus berlaku kepada Malaysia dan Singapura. Tidak boleh ada negara yang mendapatkan perlakuan berbeda. FIFA harus memastikan seluruh peserta mendapatkan perlindungan yang sama. Pemain Indonesia harus aman, pemain Malaysia harus aman, pemain Singapura harus aman, begitu pula pemain dari negara lainnya. Supporter juga harus mendapatkan perlindungan yang sama. Inilah esensi sebuah kompetisi internasional. Bukan siapa yang paling ditakuti, tetapi siapa yang paling siap. Malaysia juga tidak bisa mengabaikan faktor keamanan. Malaysia tentu memiliki alasan untuk memberikan perhatian terhadap masalah keamanan. Pertandingan melawan Indonesia selalu memiliki atmosfer yang sangat kuat. Rivalitas kedua negara sudah berlangsung selama bertahun-tahun, dan jika pertandingan tersebut berlangsung di Indonesia, jumlah supporter tuan rumah dipastikan sangat besar. Karena itu, koordinasi antara pihak Malaysia dengan penyelenggara Indonesia sangat penting. Namun demikian, meminta pengamanan maksimal bukan berarti harus membangun narasi seolah-olah Indonesia tidak mampu menggelar pertandingan. Justru sebaliknya, jika semua pihak bekerja sama, kekhawatiran tersebut bisa diubah menjadi kesiapan. Singapura juga harus merasa aman. Hal yang sama berlaku untuk Singapura. Timnas Singapura akan menghadapi Indonesia dan Malaysia dalam satu grup. Artinya mereka juga akan menghadapi pertandingan dengan atmosfer tinggi. Karena itu, komunikasi antara Federasi Singapura, panitia lokal, FIFA, dan aparat keamanan Indonesia akan menjadi penting. Jika koordinasi berjalan baik, pemain Singapura bisa fokus pada pertandingan, pelatih bisa fokus pada taktik, supporter bisa fokus mendukung tim, dan pertandingan bisa berlangsung tanpa gangguan. Itulah tujuan sebenarnya dari sistem keamanan. Justru disinilah FIFA harus tegas. Jika ingin menggunakan satu kalimat untuk menggambarkan sikap yang seharusnya diambil FIFA, maka kalimatnya sederhana. Keamanan bukan bahan tawar-menawar. Tidak boleh ada kompromi mengenai keselamatan pemain. Tidak boleh ada kompromi mengenai keselamatan supporter. Tidak boleh ada kompromi mengenai keselamatan ofisial. Dan tidak boleh ada kompromi mengenai keamanan stadion. Tetapi pada saat yang sama, FIFA juga harus memberikan kepercayaan
kepercayaan kepada tuan rumah selama seluruh standar keamanan dipenuhi. Indonesia sudah mulai menunjukkan kesiapan. Polri sudah menyusun skema pengamanan. Stadion mendapatkan perhatian. Mobilitas tim menjadi bagian dari perencanaan. Dan FIFA tentu memiliki kepentingan agar turnamen pertamanya di Asia Tenggara berlangsung sukses. Jadi, apakah Singapura dan Malaysia benar-benar khawatir? Atau sebenarnya mereka hanya ingin memastikan standar keamanan FIFA diterapkan secara maksimal? Yang pasti, Indonesia sekarang memiliki kesempatan untuk menjawab semuanya di lapangan. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan perang komentar, tetapi dengan penyelenggaraan yang profesional, dengan stadion yang aman, dengan supporter yang tertib, dan dengan timnas Indonesia yang siap bertarung. FIFA ASEAN Cup 2026 semakin dekat. Garuda siap menghadapi Malaysia, Garuda siap menghadapi Singapura, dan Indonesia siap membuktikan bahwa mereka bukan hanya mampu menjadi tuan rumah, tetapi juga mampu menjadi tuan rumah yang aman, profesional, dan berkelas internasional.